Anak muda, kamu terlalu sombong. Jangan berpikir hari ini kamu tidak akan mati. Seorang leluhur berteriak dengan ekspresi mendung. Ancam aku lagi dan aku akan memakanmu. Si Hao menatap ke arahnya. Yunxi ada di sana punya firasat samar bahwa si Hao tidak bercanda dengan omongannya. Dia pernah akrab dengannya dan tahu betul sifat anak iblis itu. Keributan yang bising pun pecah. Mereka semua ingin membunuh si Hao. Ayo bunuh dia, dia terlalu menyebalkan. Hei kamu, yang berteriak paling keras, kamu tampaknya agak enak. Aku akan membuatkanmu makanan yang dipanggang dengan kecap. Si Hao menunjuk ke arah makhluk yang berteriak itu. Makhluk itu segera menjadi marah. Tindakan ini tak terkendali lagi. Melihat pelayan perang keturunan Dewa Laut dan Penatuan Naga Banjir yang menyerang, si Hao segera menjadi senang karena ini akan menjadi hidangan lezat. Si Hao melayang ke langit dan melompat ke atas makhluk itu, langsung melepaskan pembantaian. Si Hao membuat gerakan berputar untuk menyedotnya dengan keras, dan segera setelah itu dia mengulurkan jari-jarinya. Srit-srit, tempat itu menyala dengan warna darah, tulang depan mereka semua tertusuk. Si Hao membunuh mereka di tempat. Kamu terlalu berani. Di atas altar besar, Mo sang keturunan ras laut berteriak. Tombak di tangannya menunjuk ke arah si Hao, semua kerumunan menjadi ngeri. Mo sang terlalu kuat, tidak heran dia tak terkalahkan selama 2 tahun terakhir ini. Kemarilah dan terima kematianmu. Mo sang berteriak sekali lagi. Kamu pikir kamu siapa? Memberitahuku apa yang harus dilakukan? Merangkak dan mati saja. Si Hao berkata dengan tatapan menghina. Semua orang terkejut, itu adalah Mo sang keturunan Dewa Laut yang tak tertandingi. Bahkan para ahli tertinggi takut padanya. Namun seorang bocah bertindak begitu berani dan tanpa rasa takut, menyuruh keturunan Dewa Laut untuk turun dan mati di depan semua orang. Ekspresi Mo sang sedingin es. Tidak ada yang pernah berani mengejeknya seperti itu sebelumnya. Namun, dia tidak turun dari altar. Kamu membunuh saudaraku dan bahkan berani berbicara omong kosong yang begitu sombong, tidak ada yang bisa memberi Anda pengampunan, begitu juga dengan hidup Anda. Seorang ahli menakutkan lainnya melangkah keluar. Dia berasal dari ahli muda arkaik Divine Mountains, dan dia merupakan kakak dari King Yun. Tuan muda, jangan terlalu marah. Biarkan pelayan tua ini menggantikanmu. Seorang tetua dari arkaik Divine Mountains berteriak. Dia pun segera menyerang si Hao, telapak tangannya berubah menjadi cakar berbulu dan besar. Mungkinkah itu kucing gunung? Si Hao bergumam dalam hati tanpa peduli. Si Hao pun melayang ke langit, seekor ikan besar muncul, dan simbol hitamnya berkumpul membentuk masa pegunungan, teknik berharga Kunpeng. Beberapa orang langsung berteriak keras. Mereka berpikir bahwa dia memperoleh kemampuan surgawi yang tiada taraf. Hamparan air hitam dibangun dari simbol, begitu juga ikan hitam raksasa. Itu segera menenggelamkan cakar emas besar di langit. Arregegegeh, raungan suram terdengar. Tubuh pelayan tua itu dipukul dengan keras dan terlempar ke tanah, seluruh lengannya dimutilasi dengan parah, bahkan tulang putihnya pun terlihat keluar. Semua orang menjadi benar-benar terkejut, pelayan tua yang begitu kuat dikalahkan dalam sekali serangan. Kamu benar-benar kucing gunung? Tapi kamu tidak enak, jadi apa yang harus aku lakukan? Sekali lagi kucing emas besar dihantam terbang oleh ikan besar itu, seluruh tubuh pelayan tua itu dimutilasi dengan parah sehingga sepertinya dia akan mati di sana. Aku tidak ingin memakanmu, berhenti membuatku kesal. Pada akhirnya, si Hao mengucapkan kalimat itu. Dia membiarkan pelayan tua itu tergeletak di tanah. Kemudian si Hao menatap pemuda berambut hijau dan keturunan Dewa Laut dengan penuh minat. Wei, tatapan itu tidak akan berhasil padaku. Aku bukan banci yang menangis. Pria berambut hijau sama sekali tidak terpengaruh oleh pertempuran itu. Simbol hijau menutupi seluruh tubuhnya, seekor burung dewa berteriak, itu turun dari langit lurus ke arah si Hao. Ini adalah manifestasi dari kemampuan surgawi Luan Hijau. Si Hao mengeluarkan sepasang cakram emas keunguan menghantam ke arah burung surgawi dengan gerakan menghancurkan. Cakram besar berputar perlahan memancarkan aura yang menakutkan saat menabrak burung surgawi. Itu mengeluarkan cahaya yang indah. Semuanya hancur pada akhirnya. Pria berambut hijau itu terlempar terengah-rengah, sementara darah mengalir dari sudut mulutnya. Itu adalah kekalahan yang memalukan. Raung pemuda berambut hijau, tubuhnya keluar cahaya niat ingin membunuh.
Si Hao memanggil 10 lorong surgawinya, itu tampak agak menakutkan. Melihat 10 lorong surgawi, sebagian orang menjulukinya sebagai Dewa Muda. Pemuda berambut hijau itu terkejut, dia merasa seperti terjebak di dalam rawa. Lihat, saya tahu bahwa bocah biadab ini akan melakukan sesuatu yang konyol. Makhluk terestrial yang tahu tentang dia sebelumnya hanya bisa menghela nafas. Buka! Pemuda berambut hijau itu berteriak. Dia melompat ke langit dan berubah menjadi luan hijau, berusaha keras untuk menyingkirkan kendala ini. Hong Long Leng, si Hao melangkah maju, dengan cepat semakin dekat, sebuah kekuatan besar meletus. Semuanya jatuh di bawah tinju si Hao, tidak ada satupun yang bisa lolos dari kehancuran. Luan hijau batuk darah dalam jumlah besar di udara. Dengan hancurnya tubuh rohaninya, tubuh fisiknya juga menjadi rusak parah. Itu akan memakan waktu cukup lama untuk pulih dan memanggil tubuh rohnya lagi. Akhirnya Green Luan terbang ingin melarikan diri dari kekuatan yang menakutkan. Sayangnya, dia tidak bisa sepenuhnya melarikan diri. Kunpeng terbang keluar dengan cepat membesar dan melebarkan sayapnya untuk mengejar Luan hijau. Dua burung surgawi bertabrakan dengan keras. Daar! Darah memercik keluar saat Kunpeng memotong sayap Green Luan. Luan hijau jatuh di permukaan laut agak jauh. Berhenti menatap, si Hao berkata pada Yunxi, jika kamu ingin menjadi musuhku, maka kamu juga harus siap mati. Segera setelah itu, si Hao berbalik dan berjalan menuju altar di kejauhan. Dia mendekati keturunan Dewa Laut dan berkata, mengapa kamu selalu mencoba terlihat keren? Kamu telah berdiri diam di sana selama ini, tidakkah kamu lelah? Wajah dingin Mo Sang tetap tidak berubah, dia tidak berbicara sepatah kata pun. Altar ini terlihat bagus. Mengapa Anda tidak turun dan membiarkan saya berdiri di sana sebentar? Si Hao lanjut berbicara. Apakah kamu ingin mati? Bangun di sini dan serahkan hidupmu, kata Mo Sang dengan dingin. Si Hao sama sekali tidak keberatan dengan kata-katanya. Kemudian si Hao bertanya dengan ekspresi serius, apa bentuk aslimu? Apakah kamu ikan, kura-kura, atau naga banjir? Apakah rasanya enak? Kerumunan di kejauhan tercengang. Orang ini sangat berani, kenapa dia selalu menganggap lawan seolah-olah itu masakan? Bawa pantatmu ke sini dan mati. Geram Mo Sang, tombak besar itu menyerang langsung dari atas ke arah si Hao. Tombak itu menciptakan suara wuwu ketika ingin menghantam kepala si Hao. Tinju kanannya membuat kontak dengan tombak, menciptakan suara logam yang memekakkan telinga. Serangan tombak emas ditangkis begitu saja. Sekali lagi Mo Sang menyapu ke arah lawannya dengan gerakan lebar dan kekuatan yang luar biasa. Si Hao menghindari serangan itu dan berlari menuju altar. Hong Long Leng, tinju si Hao menghantam tombak, dan yang lainnya menghantam wajah Mo Sang. Mo Sang mengambil tinju dengan tangannya, semua terjadi secepat kilat. Semua orang berseru. Yunxi yang berpakaian ungu juga terkejut, bahkan seseorang yang biadab seperti bocah iblis itu telah menemukan lawannya. Kali ini mereka berduel sangat sengit, semua jenis simbol surgawi meledak, seolah-olah gunung berapi meletus. Bunuh! Mo Sang berteriak keras, armor emasnya bersinar, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aura pertempuran yang mengerikan. Dia melompat ke udara, dan tombak besar di tangannya menjadi lebih gemerlap saat menembus dada si Hao. Si Hao menghindari ujung tombak, dan memukulkan tinjunya ke tiang tombak emas, membuatnya bergetar. Si Hao melepaskan kekuatan yang benar-benar gila untuk menghancurkan artefak berharga itu, keduanya terus bertarung dengan ganas. Mo Sang melompat dan membidik leher si Hao untuk mengambil kepalanya. Si Hao dengan cepat menghindar, kemudian si Hao mengulurkan simbol meraih pergelangan kakinya. Pusaran air terbentuk di sekitar kakinya, dan seluruh tubuhnya berputar seperti gasing sebelum naik ke udara. Ekspresi si Hao berubah, dia dengan cepat pindah ke belakang Mo Sang, bergegas ingin mencabik-cabik lawannya. Mo Sang cukup kuat, dia melompat keluar dari batasan itu. Tubuhnya mulai mengalir dengan simbol emas, dia benar-benar gila. Dia memanggil kembali tombak emas, kemudian serangan seperti angin menderu dan hujan lebat dikeluarkan untuk membunuh si Hao. Bunuh! Si Hao juga menunjukkan kekuatannya. Di belakangnya, laut hitam muncul, dan seekor ikan besar keluar bertabrakan dengan lawannya. Selain itu, Xuan Ni juga meraung, membunuh jalannya ke depan. Selama pertempuran hidup atau mati yang menentukan ini, keduanya merasa tak tertandingi.
Mereka dengan keras berjuang untuk menang, bertarung dengan sangat intens. Si Hao tidak pernah berpikir bahwa lawannya begitu kuat, mencapai batas ekstrim dari ranah transformasi roh. Dengan kualifikasi apa kamu bertarung melawanku? Level transformasi roh Anda masih belum lengkap, jadi Anda bukan lawan saya. Mo Sang meraung, dia menjadi semakin kuat. Di belakangnya, sepasang sayap dewa laut terbentang. Dia terbang ke langit dan melihat ke bawah dengan arogan saat dia terus-menerus meretas si Hao. Pergi ke neraka, dia berteriak keras. Dia melepaskan serangannya yang paling kuat untuk menembus si Hao. Ekspresi si Hao juga berubah. Petir terjalin di sekitar tubuhnya, itu membentuk penghalang cahaya, menghalangi serangan itu. Dengan suara dor, penghalang cahaya yang terbuat dari teks tulang ditembus. Itu bergegas menuju tubuh si Hao untuk mengeksekusinya di sini. Dengan kekuatan apa kamu harus melawanku? Teriak Mo Sang. Dengan suara Weng Lenglong simbol muncul, menjadi lebih terkonsentrasi. Itu melindungi si Hao, kamu tidak bisa melarikan diri. Hidupmu akan berakhir di sini. Suara Mo Sang makin menjadi-jadi, dan auranya berkembang lebih megah. Tombak emas sekali lagi menembus penghalang cahaya, tiba tepat di depan tubuh si Hao. Itu akan menembus tubuhnya dan membunuhnya di tempat. Si Hao mengeluarkan raungan besar. 10 lorong surgawinya bersinar, mereka meletus dengan cahaya surgawi yang menyilaukan untuk memblokir tombak magis itu. Dengan suara Hong Long Leng klepek-klepek, tombak yang menusuk ke arahnya membeku di tempatnya. Mo Sang mengeluarkan teriakan yang luar biasa. Dia ingin menghancurkan 10 lorong surgawi dan membuat tubuh lawannya meledak. Pada saat ini, kekuatan surgawi yang sangat kuat melonjak. Dengan pertempuran mencapai tahap seperti itu, si Hao tidak panik, tetapi malah tampak agak tenang. Dia terus melawan. Tiba-tiba tinju si Hao menembus dada Mo Sang, dan suara kreak-kreak terdengar saat menembus banyak tulang. Darah menyembur keluar. Mo Sang mengeluarkan teriakan keras, seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar. Mo Sang menggunakan teknik rahasia untuk terbang mundur dan melepaskan diri dari tinju itu. Sebuah lubang berdarah muncul di dadanya, dan beberapa potongan tulang yang patah bisa terlihat. Itu tampak sangat menakutkan. Armor emas yang dia kenakan hancur. Itu sama sekali tidak bisa melindunginya dari kekuatan tinju itu. Dan luka-lukanya terlalu parah. Saya bahkan belum melangkah ke dalam sarang Kun Peng untuk bersaing memperebutkan teknik yang berharga, dan saya sudah terluka. Saya benar-benar tidak memikirkan ini terjadi. Mo Sang tertawa mengejek dirinya sendiri dari kejauhan. Kemudian Mo Sang mengeluarkan pil biru transparan berkilau ke telapak tangannya. Mo Sang menelan pil itu, cahaya terlihat memancar dari seluruh tubuhnya, menyebabkan suara kreak-kreak terdengar dari dagingnya. Itu mulai memperbaiki dirinya dengan kecepatan yang terlihat, dan sembuh total kembali. Tubuhnya dipulihkan ke kondisi optimalnya, membuatnya terlihat seperti dewa iblis. Namun, di sisi lain, si Hao tampak acuh tak acuh tidak peduli dengan hal itu. Ini adalah satu-satunya saat kamu bisa melukaiku. Saya mengerti apa yang terjadi, jadi saya tidak akan menderita untuk kedua kalinya. Mo Sang berbicara dengan penuh kesal. Semangat juangnya melonjak dengan kuat. Apakah ini daging kura-kura, daging naga banjir, atau ikan? Si Hao berbicara pada dirinya sendiri. Dia kemudian berteriak kepada Mo Sang. Kau termasuk klan mana di dunia ini? Apakah bentuk asli Anda berbentuk manusia? Saya tidak bisa makan humanoid, itu akan membuat saya jijik. Dalam perjuangan hidup dan mati seperti itu, si Hao masih memikirkan makanan. Aku akan membunuhmu. Mo Sang bergegas ke depan untuk bertempur sampai mati. Karena kamu tidak menjawab, maka aku akan berasumsi bahwa kamu bukan makhluk humanoid. Saya akan menangkap Anda terlebih dahulu, kata si Hao. Setelah itu, dia mengeluarkan raungan sebelum berlari dengan keganasan yang meningkat. Setelah berjuang untuk waktu yang lama, dia juga merasa kesal. Si Hao meraung, seluruh tubuhnya diterangi dan ditutupi oleh simbol yang padat. Lorong surgawi semuanya terbuka, mencoba untuk menghancurkan segalanya. Tiba-tiba sarang Kun Peng sepenuhnya terbuka, seketika si Hao dan Mo Sang berhenti berkelahi. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menandingi harta Kun Peng. Mereka berdua mendambakan kekuatan surgawi yang agung dan bertekad untuk mengambilnya sendiri. Mo Sang melompat ke altar dan meledakkan seberkas cahaya tertinggi, membunuh banyak makhluk perkasa.
Dia kemudian menginjak balok dan tiba di kepala barisan. Pada saat yang sama, altar menyusut dan berputar, mendarat di depannya. Itu berubah menjadi platform pertempuran nyata yang siap melakukan pembantaian besar kapan saja.